Selanjutnya, apa pencapaiannya, gitu kan? Ketika anak sudah berusia 1-2 tahun dalam fisik dan juga dalam akalnya. Di sini pada usia anak itu 1-2 tahun, anak mulai meniru. Meniru apa? Meniru ucapan, kata-kata sederhana. Paling 1 atau 2 suku kata. Seperti apa? Umi, abi. Ini ya. Ini sudah terjadi pada usia 12 bulan. Anak sudah dapat diajarkan untuk mengucapkan kata-kata. Apa aja? Misalkan buku, buku, sendok. Ya. Jadi kata-kata yang di sana terdiri dari dua kata atau 3 kata. Nanti bisa berangsur dengan usianya. Misalkan usia 2 tahun nanti bisa kan, misalkan almari. Nah, itu kan 3 suku kata. 3 suku kata. Nah, paling anak-anak ri gitu aja. Enggak, harus dibiasakan. Almari. Dan yang perlu diingat, Bunda, sahabatku, ketika kita mengajarkan anak dengan kata, itu jangan terlalu cepat. Ini ya. Jadi perkataannya perlu dislowkan. Sendok, bunga, daun. Jadi jangan mengajarkan anak mengikuti satu suku kata dulu, baru kita ajarkan pada suku kata terakhirnya. Misalkan da, anak mengikuti da. Un. Nah, kayak gitu. Ini tidak baik. Atau mungkin kalau kecepatan kan akhirnya anak menangkapnya yang belakang. Misalkan makan jadi kan. Terus juga ayam jadi yam. Nah, itu tidak baik juga. Makanya harus dibetulkan, dibenarkan. Kalau anak-anak masih seperti itu, maka orang tua harus memberikan informasi yang benar. Kan, misalkan anak kita, orang tua menjawabnya dengan makan, gitu. Suruh mengikutkan, anaknya mengikuti. Nah, anak juga akan mulai mengamati lingkungan lebih detail atau rinci. Jadi explore ya. Jadi nanti anak-anak sering kalau misalkan kita ajak bertamu itu kan eksplorasi, melakukan eksplorasi ya. Misalkan dia jalan-jalan di ruang tamu, memegang benda-benda yang baru dia lihat dan gitu. Itu adalah sudah fitrahnya anak. Ya, orang tua memberikan yang benarnya bagaimana. Misalkan mendampinginya, nggak apa-apa memegang, izin dulu ya sama yang punya rumah gitu kan. Izin dulu, izin untuk memegang ini namanya misalkan guci, ini bisa pecah, tangannya dipegangin sama ibunya, diminta merabanya. Ya, ini ya, guci. Nah, gitu. Nah, anak mulai memahami kalimat sederhana. Nah, informasi yang kita berikan sebelumnya ini bisa kita ulang. Misalkan, adik lapar, yuk makan, ya gitu. Adik haus, yuk minum. Kemampuan konsentrasi anak tinggi. Nah, di usia ini sebenarnya sangat eman sekali ketika misalkan anak ini tidak kita stimulasi. Hanya dikasih makan gitu aja ya. Biasanya nggak diajarkan fakta-faktanya dan sebagainya. Anak dibiarkan untuk mengindranya sendiri. Nah, bisa jadi nanti informasinya salah kalau kita serahkan kepada lingkungan ya. Jangan lari, nanti jatuh. Nah, ini informasi yang salah. Karena apa? Karena ketika lari itu belum tentu jatuh. Apalagi orang Jawa itu ya. Pasti apa? Mengatakan ketika anak jatuh itu tidak memberikan alasan kenapa kok bisa jatuh tadi. Tapi mengatakan kodoke melayu. Ya, bahasa Indonesianya katanya lompat lari.
Padahal apa yang benar? Yang benar ya tadi nggak hati-hati, ya kan? Berjalan saja, jalannya agak licin atau jalannya banyak batu, bisa jatuh kalau tidak hati-hati.